Betawi. Ini karena pemerintah pusat tidak open dan bebas ke Jakarta. Ini mestinya jadi urusan pemerintah pusat. Karena kalau Gubernur DKI udah putuskan, susah nanti UMK. Ya, jadi di Istana Negara, yang kedua di Balai Kota, dan yang ketiga super biang kerok dari semua masalah ini adalah Kemenak. Saya memang terbiasa bekerja untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk mengumbar masalah. Jadi ketika ada ini, apa yang kita lakukan? Kita bersurat kepada Kementerian Tenaga Kerja. Kita mengatakan formula ini tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta. Kami buruh DKI akan datang dari Bogor, dari Banten, dari Depok. Hari ini kita akan jelas, kita akan bermalam. Jadi saya mengatakan Pak Anies Baswedan jangan menjadi gubernur yang buat bencong, jangan yang benar jadi gubernur yang takut. Karena hari ini jelas-jelas itu putusan Mahkamah Konstitusi. Gubernur DKI harus berani melawan itu. Oke, ya sudah dibahas, dirundingkan, dirumuskan bersama ya, antara di Dewan Pengupahan, antara Pemprov DKI Jakarta, buruh, pengusaha, untuk mempertimbangkan banyak kepentingan. Menyampaikan aspirasi kami sebagai warga Jakarta, apa yang akan kami sampaikan adalah ujung-ujungnya kurang bencusan kinerja dari Bapak Anies Baswedan. Anies Baswedan diteriaki ribuan orang agar berhenti berbohong. Nggak usah bohong terus Pak Gubernur. Ribuan pekerja itu mendatangi Balai Kota dengan satu target, yaitu mendesak Anies membatalkan penetapan upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta 2020. Pada kesempatan berbeda, Ketua Konfederasi Serikatan Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal meminta Anies Baswedan berhenti berbohong. Hal ini terkait pernyataan Anies Baswedan soal program-program Pemprov DKI yang bisa memangkas pengeluaran para buruh. Tuntutan agar penetapan UMP DKI Jakarta 2022 dicabut mencuat setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional. Diketahui Undang-Undang Cipta Kerja menjadi dasar penetapan besaran upah minimum. Saat Iqbal menyebut kenaikan UMP DKI Jakarta 2020 bahkan tak mencukupi untuk membayar toilet umum. Dilansir dari Kompas.com, sejumlah federasi serikat pekerja yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI DKI Jakarta bakal menggelar demonstrasi pada hari ini, Senin 29 November 2021. Mulai aksi kurang lebih dari jam 9 dari kawasan industri Pulau Gadung, kata juru bicara KSPI DKI Jakarta Muzaimin Hidayat kepada Kompas.com pada Senin dini hari. Titik tujuan unjuk rasa ini adalah Balai Kota DKI Jakarta. KSPI DKI Jakarta mengaku akan turun dengan kekuatan penuh. Hal ini sesuai dengan arahan Ketua KSPI Said Iqbal yang menyebut bahwa ribuan buruh akan melakukan unjuk rasa besar-besaran untuk protes soal UMP 2020. KSPI untuk memaksimalkan aksi massa sampai dengan Gubernur memenuhi tuntutan mereka terkait UMP DKI Jakarta tahun 2022 tanpa Omnibus Law yang sudah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Begitulah kata Ketua KSPI DKI Jakarta Winarso dalam keterangan tertulis pada Minggu 28 November 2021 malam. Sebagai informasi Undang-Undang Cipta Kerja yang jadi acuan pengupahan hari ini. Sebagai informasi Undang-Undang Cipta Kerja yang jadi acuan mengupah hari ini soal dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil uji formil. KSPI DKI Jakarta juga mendesak kepada Gubernur Anies Baswedan untuk mengembalikan formula penetapan upah minimum provinsi atau UMP 2022 mengacu berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023. KSPI DKI Jakarta juga mendesak kepada Gubernur Anies Baswedan agar mengembalikan formula penetapan upah minimum provinsi atau UMP 2022 mengacu berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupah. Begitulah jelasnya. Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta sebelumnya menghimbau serikat pekerja tidak melakukan mogok kerja sebagai bentuk protes atas kenaikan upah minimum provinsi UMP 2022 yang tak signifikan. Kalau kondisi ini dipakai oleh teman-teman dan dalih menyampaikan aspirasi itu, buat saya merugikan semua, bukan buat pengusaha saja, buat pekerja juga akan dirugikan, jelas Ketua Kadin DKI Jakarta Diana Dwi kepada Kompas.com pada Rabu. Imbauan saya, para pengusaha telah menyampaikan atau perlu surat edaran lah kepada pekerjanya untuk tidak melakukan itu. Kalau tak mereka melakukan, mereka atau kena sanksi. Begitulah harapan saya, begitulah kata Dewi.